Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, para pembelajar bahasa Inggris, peserta kursus bahasa Inggris online. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa nanti adik-adik membuka deskripsi yang ada di video ini. Di situ nanti akan ditemukan sebuah link Quizlet yang berisikan latihan-latihan flashcard sambil bermain. Nanti tiba-tiba adik-adik sudah hafal semua phrases atau expressions yang kita pelajari pada video ini. Ingat bahwa belajar bahasa asing itu identik dengan kemampuan berbicara. Artinya, ketika adik-adik tidak memupuk atau melatih kemampuan berbicaranya, maka selamanya adik-adik tidak akan punya kompetensi dalam bahasa asing tersebut. Ya, dalam hal ini tentu bahasa Inggris. Maka kita punya prinsip dalam pembelajaran kita, learn today, speak today. Apa yang kita pelajari hari ini, itu bisa kita praktekkan, bisa kita ucapkan, dan kita gunakan hari ini juga. Jadi bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa yang akan sering terpakai dalam percakapan sehari-hari kita. Mari kita mulai, misalkan kita berjumpa seorang bule ya. Kita mau tanya bule itu orang mana, maka pertanyaannya dalam bahasa Inggris bisa banyak ya, bisa kita ucapkan what is your nationality, what is your country, atau dalam bahasa yang lebih umum kita gunakan where are you from, where are you from. Ternyata bule tadi dia punya teman dan kita sudah tahu namanya Iwan misalnya. Oh, Iwan nama orang Indonesia ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin di sana juga ada namanya Iwan. Kita mau nanya, kalau Iwan orang mana gitu. Jadi, you ini diganti menjadi Iwan. Maka are akan berubah juga menjadi is. Jadi yang tadinya where are you from akan menjadi where is Iwan from. Kenapa is? Karena Iwan ini sama dengan he. Jadi kalau dia diganti menjadi personal pronoun, maka dia akan menjadi he. He itu kawannya is. Bukan he are, tapi he is. Kalau you, bukan you is, tapi you are. Sama dengan halnya I itu pasangannya am. I am, you are, he is. Itu harus terbiasa dalam pengucapan sehari-hari kita. Bagaimana kalau yang kita tanya itu lebih dari satu orang? Nah, kalau mereka orang mana gitu? Dia mungkin punya 2 teman atau 3 teman bersama dia. Kita tanya mereka orang mana? Maka they itu pasangannya sama dengan you. They are. Maka ketika dia dibalik akan menjadi are they. Kenapa dia dibalik? Karena ini kalimat tanya. Maka dalam kalimat tanya, maka to be letakkan sebelum subjek. Where are they from? Where are they from? Nah, kalau misalkan temannya itu perempuan, kita mau nanya she ya, she itu kawannya is sama dengan he. She is, he is, they are, you are, Iwan is, I am. Nah, sekarang dia perempuan orang mana? Where is she from? Where is she from? Nah, itu pertanyaan pertama. Kita lanjutkan yang kedua, misalnya kita mau nanya kerja kamu apa ya. Untuk menanyakan pekerjaan juga banyak. Mungkin bisa kita ucapkan what is your job? What is your occupation? Where do you work? Tapi dalam kalimat ini, dalam frase kita saat ini, kita gunakan yang lebih umum ya. What do you do? What do you do? Nah, bagaimana kalau yang kita tanya itu mungkin bukan pekerjaan dia, tapi pekerjaan bapaknya. Karena dia masih muda ya. Apa kerja bapakmu? Atau kerja bapakmu apa? Maka you akan berubah menjadi your father. Ketika subjeknya your father, kalau kita ganti menjadi personal pronoun, berarti sama dengan he. Maka he itu pasangannya bukan do he, tapi does he. Jadi do you, do I, do they, do we. Tapi kalau he, does he, does she. Kalau she. Kalau Iwan, does Iwan. Nah, sekarang what do you do akan berubah menjadi what does your father do? What does your father do? Kerja bapakmu apa? Kalian ditanya kerja ibumu, tentu dia akan menjadi what does your mother do? What does your mother do? Bagaimana kalau pertanyaannya lebih umum? Kedua orang tua, biasanya parents ya, your parents.
Kedua orang tuamu. Karena dia berdua, maka pasangannya do. Bukan does lagi, karena does adalah untuk ketiga tunggal. Sekarang dia ketiganya jamak. Maka kalimatnya menjadi what do your parents do? What do your parents do? Sama halnya your parents diganti menjadi they, dijadikan personal pronoun, maka dia akan menjadi what do they do? What do they do? Bagaimana kalian kita tanya itu pekerjaan abangnya atau kakaknya? Kakak laki-lakinya. Nah, your elder brother atau your older brother, sama aja ya. Older brother itu kalau dijadikan pronoun, maka dia akan menjadi he. Berarti pasangnya does. What does your older brother do? Kerja abangmu apa? Atau kerja kakak laki-lakimu apa? Baik, kita masuk yang ketiga. Nah, sebagai jawaban, misalnya dia nanya ke kita, kalau kamu kerjanya apa? Maka kita jawab, saya seorang siswa. Misalnya, bahasa Inggrisnya adalah I am a student. I am a. Boleh disambung I'm. Boleh juga kalau lebih cepat I'm a student. I'm a student. Atau kita mahasiswa nih. Saya seorang mahasiswa. Berarti I'm a university student. I'm a university student. Kalau tadi dia bertanya, what does he do? Pekerjaan dia apa? Dia. Berarti orang ketiga yang ditanya. Maka kita jawab, dia adalah seorang sopir misalnya. He is a driver. He is atau he's a driver. He's a driver. Atau kalau dia tadi nanya pekerjaan dia perempuan, what does she do? Maka jawabannya she is a midwife. Dia adalah seorang bidan. She is a midwife. Nah, kalau tadi pertanyaannya what do they do? Pekerjaan mereka apa? Kita mau katakan misalnya mereka itu adalah para tentara nih. They are soldiers. They are soldiers. Okay, they are soldiers. Dan selanjutnya, misalkan mereka bertanya, what do you do? Pekerjaan kamu apa? Karena kita tidak sendiri, kita sama teman-teman kita yang sengaja datang misalnya untuk menjadi penggembira ya, atau penyemangat nih, supporter. Kita jawab, we are supporters. We are supporters. Okay, itu nomor 3. Kita masuk nomor 4 lagi ya. Di mana kamu tinggal di sini? Di mana kamu tinggal di sini? Kalau tinggal yang kita tanya itu adalah tinggal sementara, maka jawabannya where do you stay here? Bahasa Inggrisnya maksudnya. Where do you stay here? Tapi kalau yang kita tanya itu orang ketiga, he, maka tadi he pasangannya does. Kalau you, do itu untuk you, adapun untuk he, kita menggunakan does. Jadi bukan do he, tapi does he. Do you, do they, do I, does he, does she. Nah, sekarang kalau ditanya di mana dia laki-laki tinggal di sini? Where does he stay here? Where does he? Ketika disambung bunyi does dengan he, maka hanya boleh hilang. Where does he stay here? Where does he stay here? Kalau yang ditanya itu perempuan, nah, where does she stay here? Where does she stay here? Disambung, where does she stay here? Kalau mereka ramai tadi, mereka tinggal di mana? Maka bahasa Inggrisnya adalah where do they stay here? Ingat, kalau they kita tidak gunakan does tapi do. Where do they stay here? Oke, jawabannya apa nih? Kalau ditanya tempat tinggal, berarti jawabannya saya tinggal ya. Saya tinggal. Misalnya saya tinggal di Beringin. Beringin itu tempat kampus Inggris. Beringin Taluk nih ya, di mana LBIA itu berada di desa Beringin Taluk. Saya tinggal di Beringin. I stay in Beringin. I stay in Beringin. Berarti dia tinggal di Beringin itu nggak lama. Bukan dalam waktu yang lama, tapi sementara saja. Tapi kalau dia tinggal lama, tentu stay berubah menjadi live. I live in. I live, tambah in, disambung bunyinya menjadi I live in. I live in Beringin. Misalkan, tadi kan ditanya, what does he stay here? What does he live? Misalnya, di mana dia tinggal? Maka dijawab, he lives
in Java misalnya. He lives in Java. He lives in. Kalau tadi I live in, sekarang kalau he maka live-nya ditambah dengan s. Jadi lives in. He lives in Java. Kalau ditanya yang perempuan, misalnya dia tinggal di ibu kota, misalnya she lives in the capital. She lives in the capital. Kalau ditanya mereka, maka jawabannya tentu mereka juga. They live in Riau Province. They live in Riau Province. Bagaimana kalau ditanya where do you live? Di mana kalian tinggal? Dan kita ini tidak sendiri, tapi beberapa orang ternyata tinggalnya di daerah yang sama. We live in this area. We live in this area. Itulah beberapa phrases kita, expression kita untuk hari ini. Jangan lupa buka deskripsi grup. Di situ sudah ada cara memainkan atau latihan-latihan sesuai dengan isi video ini. Dan juga ada link untuk bagaimana menggunakan Quizlet untuk latihan-latihan flashcard yang diminta. Demikianlah adik-adik video pembelajaran kita kursus bahasa Inggris online. Learn today, speak today. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, maka praktekkan hari ini juga. Cari bulenya atau cari orang yang bisa kita ajak untuk praktek the speaking partner ya. Mudah-mudahan dengan video ini akan membantu adik-adik bisa segera menguasai atau punya kompetensi dalam berbicara bahasa Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.